Ini adalah VGA card keren dari Asus, tipe ROG Strix Triple Fan, dengan GPU GeForce GTX 1070. VGA ini cukup boros dengan TDP 150W dan butuh 8 pin power tambahan. Walaupun sudah tergolong jadul, tapi VGA yang satu ini nggak bisa diremehkan guys. Saya akan bandingkan performa gamingnya dengan GTX 1660 Ti yang merupakan GPU top tier di GeForce seri 16. Untuk tes seperti biasa, saya memakai Prosi Ryzen 7 1700 dengan RAM 16GB dual channel. Pertama-tama kita tes di game favorit sejuta umat, GTA 5, dengan resolusi Full HD dan setting grafis mentok rata kanan. Kedua VGA jelas sangat playable untuk game macam beginian walaupun settingnya mentok. Dan di sini terlihat jelas GTX 1070 masih sedikit lebih unggul walaupun bacaan tarikan daya listriknya beda lumayan banyak guys. Kedua, kita tes di game Shadow of the Tomb Raider. Resolusinya Full HD, setting grafisnya high. Trinity's not done with it yet. They're protecting something. 6 weeks, and still no solid leads on who's leading the local Trinity cell. But I talked to some people in town, and they're excited. There's a VIP coming to the Day of the Dead. Jonah, I made it. I'm on my way in, almost there. Sorry I didn't wait. Be careful. Di game dengan setting ini, kedua VGA masih bisa berjalan dengan playable ya. Bedanya di sini FPS GTX 1660 Ti terlihat sedikit lebih unggul di beberapa scene in-game. Plus, dengan perbedaan tarikan daya yang jauh lebih irit, untuk game ini GTX 1070 kalah telak. Ketiga, kita tes di game FPS yang berat, Crysis Remastered. Resolusinya masih Full HD, setting grafisnya juga high. Shoots on my command! Go! What the hell? You see that? Merman's hit! He lost his shoot! My suit's gone! My damn suit is gone! I've got no main, no reserve. Keep it together, kid. You're over water. Your suit should absorb the impact. Kedua VGA terlihat lancar, playable, dan bebas patah-patah. Di sini juga GTX 1070 kembali memperlihatkan keperkasaannya. Beda FPS-nya berkisar 10% lebih tinggi kalau dibandingin GTX 1660 Ti. Tapi sayangnya performa lebih di GTX 1070 ini harus dibayar dengan watt yang jauh lebih banyak. Tes game keempat, Assassin's Creed Odyssey. Resolusinya masih sama, setting grafisnya mentok ultra high. Di sini ada Bottleneck Prosi ya. Maklum ini merupakan game yang tergolong CPU bound. Plus saya juga sambil nge-record. Tapi tetap bisa dilihat kok perbedaan kedua VGA. FPS GTX 1070 terlihat sangat fluktuatif. Sebenarnya FPS-nya bisa lebih tinggi daripada GTX 1660 Ti, tapi sering drop sampai jauh di bawahnya. Walaupun nggak sampai patah-patah sih. Cuma kurang stabil aja. Tes game kelima, game yang berat, Horizon Zero Dawn. Resolusinya Full HD, setting grafisnya favor quality.
agak susah membedakan FPS keduanya di sini karena ada beberapa scene di mana GTX 1070 lebih unggul, tapi ada juga beberapa scene di mana GTX 1660 Ti jadi yang lebih unggul. Bisa dibilang keduanya seimbang. Tapi seperti di game yang sebelumnya ya, GTX 1660 Ti relatif lebih stabil naik turun FPS-nya. Bisa kalian lihat sendiri dari hasil min dan maksimum FPS di benchmark. Tes game terakhir Forza Horizon 4 dengan resolusi sama dan setting grafis high. Di in-game benchmark ini, kedua VGA sama-sama nggak bisa jalan maksimal. Tapi sudah bisa terlihat beda FPS antara keduanya, di mana GTX 1660 Ti sedikit lebih unggul dengan tarikan daya yang jelas lebih rendah. Sedangkan suhu yang selalu lebih rendah di GTX 1070-nya ini adalah karena faktor cooling Asus ROG Strix Triple Fan. Padahal seharusnya GTX 1070 ini lebih panas guys. Oke, jadi gitu aja ya. Selebihnya adalah masalah harga, umur, dan kondisi. Itu pun kalau kalian beli bekas. Semoga video ini bisa memberi pencerahan dan makasih udah nonton.